Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Saiful Milah. Saya dari perguruan tinggi IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya sedang berada di sekolah SDN Mertajaya yang beralamat di Kampung Impres RT 24 RW 06 Desa Nagur Kecamatan Cipatujah. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber Bapak Ibu guru di mana bimbingan terhadap anak peserta didik di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selamat pagi Ibu. Ya, mohon maaf Bu mengganggu aktivitasnya. Di sini saya akan mengobservasi wawancara terhadap Bapak Ibu guru seperti apa di dalam masa pandemi COVID-19 ini di dalam memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa. Nah, mohon maaf Ibu, saya mengganggu aktivitasnya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Ya. Ibu siapa namanya? Saya Irma Astriani. Irma Astriani. Astriani. Ya. Ibu awalnya dari mana? Saya dari itu Kampung Cawitali. Oh, Kampung Cawitali. Ya, lumayan ini. Kan ini SDN Mertajaya di Desa Nagur ya, berarti lumayan lebih ya Bu. Ya, jauh. 45 menit dari rumah. 45 menit. Ya, pakai motor. Ya, lumayan jauh ya Bu. Ya. Ya. Mohon maaf Ibu, pertanyaan yang pertama, Ibu sudah berapa lama mengajar di sekolah SDN Mertajaya ini? Alhamdulillah kebetulan kan baru dapat SK pengangkatan di sini. Oh, ya. Awal kesini Januari, berarti sampai sekarang mungkin baru 7 bulan mau Ya. 8 bulan. Oh, jadi baru kesini. Ya, masih baru. Oh iya, masih baru. Ya, dulu di sana di Kampung Cawitali dulu ngajar. Jadi pertama itu mengajar di Kampung Cawitali. Jadi di SDN Mertajaya ini hampir 8 bulan berarti ya Bu? Ya, 8 bulan karena baru. Nah, sekarang Ibu di SDN Mertajaya ini mengajar kelas berapa? Alhamdulillah untuk semester sekarang dapat kelas 6. Kelas 6. Oh iya, kelas 6. Itu kelas 6 berapa jumlah kelas 6 peserta didiknya? Ya, peserta didiknya 16 orang. 16 orang. Oh, 16 orang. 16 orang peserta didik ya? Iya. Oh iya. Nah Bu, di masa pandemi seperti ini, bagaimana cara Ibu menyampaikan materi kepada siswa di masa pandemi COVID-19 ini? Iya. Kalau saya pribadi ya kelas 6 Ya, itu untuk materinya saya bagikan buku pelajaran dulu kepada siswanya. Ya. Nah, kemudian kan ada grup WhatsApp untuk Ya. kelas 6, ada orang tuanya juga di situ. Ya. Tiap hari saya itu memberikan tugas bahwa hari ini harus materinya untuk pembelajaran di rumahnya, misalkan pembelajaran 1. Nah, Ya. nanti untuk absensinya semua siswa dipoto ke grup. Berarti siswa itu mengerjakan. Kemudian untuk hasil pengerjaannya itu nanti setiap 1 minggu sekali atau 2 kali ada home visit. Jadi nanti hasil pekerjaan realnya itu diperiksa di tempat masing-masing gitu. Jadi Ibu mengunjungi rumahnya masing-masing. Nah, ya. Itu kan saya kan banyak melihat ya, itu ada yang kelompok, itu ada yang tidak. Kalau Ibu menerapkannya seperti apa? Kalau satu orang saja kan di sini itu ya kendalanya ya untuk muridnya sendiri HP-nya tidak semua memiliki gitu ya. Jadi saya juga berkelompok. Jadi pas waktu pembelajarannya itu berkelompok, siswanya juga. Tapi kalau bukunya masing-masing gitu ya. Tapi waktu pembelajarannya untuk absensinya di fotonya itu berkelompok. Nah, untuk nanti juga home visit juga berkelompok. Jadi di kelompok dibagi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok. Ya, tadi itu 16 ya? Iya. 3 kelompok. Nah, rumahnya berdekatan aja gitu. Oh iya, jadi yang berdekatan dengan sekolah. Iya, berdekatan, rumahnya saling berdekatan. Jadi kelompok gitu. Betul. Ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 ini? Karena itu kan banyak banyak rintangan Betul banget. Ya. Bagaimana hasilnya Ibu? Menurut Ibu gitu? Ya, kalau awal-awal itu saya juga ragu gitu ya, apa efektif itu seperti ini. Tapi alhamdulillah
karena di sini anak-anaknya juga sudah paham, orang tuanya juga mendukung. Jadi alhamdulillah untuk hasil belajarnya juga dikatakan lebih dari KKM gitu yang ditentukan gitu. Jadi lebih dari KKM tersebut. Jadi anak-anaknya alhamdulillah responnya juga baik, mau belajar meskipun di rumah gitu ya, meskipun kondisi pandemi seperti ini, tapi semangat belajar mereka juga alhamdulillah baik gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada model-model ya. Kalau di sekolah itu akan ada model-model bermacam-macam. Jadi model pembelajaran apakah yang digunakan Ibu di dalam masa pandemi COVID-19 ini? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan saya menggunakan model pembelajaran blended learning. Jadi perpaduan antara online dan offline, luring dan daring seperti itu. Mungkin kalau daringnya melalui media WhatsApp, kalau itunya luringnya mungkin tadi memvisit ke kelompok-kelompok gitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Itu bagaimana respon siswa? Ibu tadi memberikan beberapa materi. Jadi bagaimana seperti respon siswanya gitu? Awalnya mungkin mereka itu belajar di rumah gitu ya, nggak ada gurunya, nggak bisa ditanyakan. Tapi kan seiring berjalannya waktu ada media WA juga di grup, terus juga ada home visit, jadi mereka juga bisa bertanya pada saat home visit itu, dan juga di WA juga saya terbuka gitu, kalau ada siswa yang mau bertanya boleh di grup. Nah, alhamdulillah untuk sekarang siswanya sudah mulai terbiasa dan juga alhamdulillah udah baik udah berjalan lancar aja gitu, karena sudah terbiasa kan, udah hampir mungkin sebelum saya juga kesini kan udah daring seperti ini, jadi udah terbiasa. Apalagi saya kesini kan baru 8 bulan udah jadi sebelumnya juga udah terbiasa. Dan sekarang juga makin terbiasa, mungkin karena pandemi ini kan udah lebih dari setahun gitu, jadi muridnya juga sudah terbiasa. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada kendala-kendala itu dalam pembelajaran kita memberikan materi kepada anak? Itu seperti apa kendalanya? Kendalanya yang pertama mungkin kalau kan ini di grup gitu ya, di WA grup kadang ada orang tuanya yang kan kalau di sini kerja ya orang tuanya. Nah, kalau terlambat memberikan tugas itu orang tuanya kan udah nggak ada, jadi anaknya udah nggak bisa baca tugas hari ini tugas apa gitu. Makanya kalau jadi sekarang udah tahu lah gitu, waktu untuk memberikan tugasnya itu harus kalau pagi-pagi harus pagi-pagi sekali sebelum orang tuanya berangkat kerja, seperti itu. Terus juga untuk materi pembelajaran, kalau di awal-awal kan dikasih buku, jadi semuanya itu ditulis sampai yang praktik itu kan ditulis. Kalau sekarang itu, jadi kalau dulu itu siswa misalkan pembelajaran 1 ya ditulis materinya sama soalnya bisa dikerjakan. Nah, semuanya ada itu mereka tulis. Padahal kan yang bagusnya itu materinya juga yang dirangkum yang penting-pentingnya saja. Terus juga soal-soalnya yang harus dikerjakan individu aja dulu. Ini masa semuanya ditulis. Jadi mereka itu nulisnya banyak awal-awal. Tapi kalau sekarang udah dikasih arahan, udah tahu lah harus dibimbing dulu, kalau mau dikerjakannya yang mana-mananya harus dikasih tahu terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah mulai terbiasa juga. Ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu, apalagi kita ini kalau di sekolah Timur Tengah itu menggunakan kurikulum ya, 2013. 2013 itu kurikulum baru ya. Pasti mungkin di SD, tapi kalau di tingkat jenjang SMK itu pasti kan itu sudah lama ya. Nah, itu kan di jenjang SD itu kan ada ada kalau tadi mencatat. Kalau di sekolah itu kan sebelum COVID itu pasti kan ada praktiknya gitu. Nah, apakah diterapkan di dalam COVID-19 pembelajaran di dalam COVID-19 ini, apakah praktiknya itu diterapkan atau gimana gitu? Nah, mungkin kalau masalah praktik itu kan hanya pembelajaran tertentu saja ya. Contohnya seperti olahraga, kalau olahraga mungkin kalau misalkan ya hari ini pembelajaran contohnya namanya itu seperti
lari jarak jauh misalkan. Olahraga. Iya, olahraga kalau belajar olahraga misalkan ya. Nah, untuk di masa pandemi ini bisa mengirimkan video buktinya. Oh ya. Jadi nanti tugas hari ini untuk pembelajaran PJOK, misalkan lari jarak 2 meter misalkan atau 3 meter gitu ya. Nanti hasil videonya dikirimkan seperti itu mungkin kalau untuk prakteknya gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin pada Ibu, harapan apa gitu di masa pembelajaran di masa pandemi ini? Apakah terus larut terus atau gimana gitu? Kalau harapan itu tentunya sebagai seorang guru dimanapun mungkin ya untuk saat ini harapannya pasti untuk kembali seperti dulu, normal kembali, jadi siswa belajar di sekolah. Kan beda yang saya rasakan sendiri, beda itu belajar di sekolah sama di rumah itu pasti ada bedanya gitu ya. Kita itu juga bisa memantau siswa selama melakukan pembelajaran juga gitu. Kalau di sekolah kan terlihat lah ya anak yang burung, anak yang aktif, jadi terlihat lah gitu. Kalau di rumah kan hanya sekilas lah gitu ya, untuk keseharian mereka gitu ya. Pastinya harapan kedepannya semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, amin. Belajar lagi di sekolah seperti itu. Alhamdulillah Bu, tadi dari awal sampai akhir pertanyaan dan saya banyak pertanyaan. Mohon maaf Ibu ya, saya mengganggu aktivitasnya. Mohon maaf, mudah-mudahan tapi harapan Ibu masa pandemi ini cepat berlalu ya, cepat jadi pembelajaran di masa jadi pembelajaran normal normal seperti biasanya. Ya, mohon maaf ya Ibu. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Ibu. Di sini saya bersama narasumber kedua masih bertepatan di SDN Kertajaya. Di sini Ibu mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bagaimana Ibu membimbing siswa dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, Ibu mohon maaf, Ibu siapa namanya? Ibu Fauzia. Ibu Fauzia. Ibu mengajar kelas berapa Ibu? Di kelas 4. Kelas 4. Itu jumlah kelas 4 itu berapa Ibu? Jumlahnya 16 siswa. 16 siswa, oh ya. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah dan Kertajaya ini? Saya sudah 8 bulan mengajar. Oh, 8 bulan, jadi baru gitu? Baru. Oh, jadi baru. Nah, Ibu yang pertama, bagaimana cara Ibu menyampaikan materi kepada siswa di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, menyampaikan materi ya, karena kan sedang COVID ya. Jadi kalau menyampaikan materinya itu saya itu dua-duanya nih ya. Bisa daring dan juga bisa luring. Kalau di sini istilahnya guling mungkin ya, jadi guling. Tapi menyampaikan materinya pasti tidak sekomprehensif ketika tatap muka seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang kan pasti guru tuh harus bagaimana merekap si materi ini jadi lebih simpel, tapi bagaimana bisa tersampaikan dengan baik ke siswa. Oh ya. Nah, kalau di dalam pembelajaran bukan daring itu kan ada model-model ya Bu, ada model-model dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran apakah yang digunakan di masa COVID-19 ini? Ya. Jujur saja ya, jadi kita nggak boleh juga. Kalau saya karena di sini koneksi internetnya juga terbatas, kemudian juga penggunaan gawai, orang tuanya juga tidak semuanya punya gawai. Jadi kalau saya bilang saya pakai model pembelajaran konvensional seperti ceramah, itu masih dilakukan gitu, tetapi diminimalisir dengan model pembelajaran yang basisnya media gitu. Misalnya lewat Infokus gitu. Itu kan juga basisnya kan Mediatek juga gitu. Tapi memang kalau misalkan ceramah itu ada sih. Di blended lagi. Digabung. Ya, itu model yang diterapkan oleh Ibu kan ya. Jadi itu kan pasti ada hasil yang diterapkan oleh Ibu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana hasil belajar siswa yang diterapkan model yang tadi Ibu berikan kepada siswa?
Ya, Ya. model yang diterapkan ya, karena ini kan blended learning ya, Ya. daring dan luring. Kalau misalkan daring itu kan terhambatnya di gawai, kan setiap siswa kan tidak seluruhnya punya gawai, Ya. terhambatnya ya jadi apa ya? Guru itu apa namanya, menyampaikannya jadi tidak luas karena nggak bisa melalui Zoom gitu. Jadi cukup dari WhatsApp saja karena kan tidak punya aplikasi Zoom dan juga mungkin tidak bisa menggunakannya secara baik. Jadi lewat WhatsApp jadi agak terbatas di situ, tapi bisa diminimalisir juga di luring. Ya. Aja. Ya, tapi itu semuanya masuk tadi ada grup WhatsApp itu semuanya masuk apa gimana? Tidak semua, tapi kalau yang mencakup hampir keseluruhan bisa lah jadi rata-rata. Nah, seperti itu untuk mengatasi hal seperti itu seperti apa yang tidak masuk ke grup WhatsApp seperti itu. Nah, mengatasinya itu yang tidak punya gawai bisa ikut ke temannya yang ikut gawai, karena kan tetanggaan lah ya. Ya, jadi yang terdekat bisa ikut dengan yang mempunyai fasilitas yang memadai ya seperti itu ya. Untuk selanjutnya bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran di masa pandemi itu yang tadi ya sudah dijawab oleh Ibu. Nah, untuk selanjutnya selama pandemi COVID-19 apakah belajar itu menurut Ibu gitu ya, menurut Ibu apakah efektif atau gimana gitu? Menurut saya nggak efektif. Iya. Bahkan itu sudah pasti sudah ya. Iya, tapi namanya juga pasti deh. Ya, gimana gitu? Karena tidak efektif itu karena apa gitu? Banyak hambatan yang lain. Kalau bisa memilih memang sangat tidak efektif ya. Tapi di sini kan kalau bisa dikomparasikan dengan teman-teman guru yang ada di kota, pasti hambatannya jauh sangat hambatannya lebih besar yang ada di katakanlah di daerah 3T gitu ya. Jadi ya memang guru itu dituntut harus kreatif gitu, gimana memanfaatkan keterbatasannya jadi sebuah peluang. Nah, untuk selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mendukung ya Ibu di dalam meningkatkan pembelajaran siswa dalam masa pandemi COVID-19 ini? Faktor yang mendukung pembelajaran. Kalau faktornya kan bisa internal bisa eksternal ya. Jadi kalau internal mungkin dari saya sendiri, saya tuh punya semangat meskipun di tengah keterbatasan, gimana bisa untuk keluar dari zona tidak nyaman itu gitu. Bisa keterbatasannya di media gitu, ke anak-anak kan bisa gulingan, guru beli gitu ya. Terus kalau eksternalnya anak-anaknya suportif dan juga apa ya, cukup punya semangat tinggi lah gitu untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nggak ngeyelan gitu, anaknya nggak rebel juga. Jadi sportif lah. Ya, jadi sportif ya seperti itu. Untuk selanjutnya apa harapan Ibu di pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Kedepannya harapan Ibu seperti apa? Harapannya klasik ya, karena ingin cepat berakhir COVID-nya. Pasti semua orang seperti itu. Tapi karena kita nggak tahu COVID kapan berakhir, ya itu dia gitu, meningkatkan skill di tengah keterbatasan gitu dengan mengikuti berbagai webinar. Sekarang kan banyak ya webinar di mana-mana gitu, dan juga gratis juga gitu. Setidaknya di sana tuh bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai guru milenial. Guru sekarang gitu ya. Nah Ibu, mohon maaf ya mengganggu aktivitasnya, itu tadi pertanyaan jawaban yang sangat luar biasa itu dari Ibu. Mohon maaf saya mengganggu aktivitasnya. Terima kasih Bu atas bisa meluangkan waktu di dalam wawancara yang saya berikan kepada Ibu. Terima kasih Bu.